Assalamualaikum semua. Nah, Bindo kedatangan alumni Bindo lagi nih teman-teman. Nah, terima kasih kakak ya udah menyempatin. Nah, siapa namanya, formasinya apa? Sebelum kita mulai lebih jauh, mari Kak Umar kita sapa dulu teman-teman. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum semua. semuanya. Oke. Mari Kak perkenalan nama, terus habis itu asal sekolah, terus instansi yang didapat apa. Oke, silakan. Izin ya Kak, memperkenalkan diri. Nama saya Syarul Umar, biasa dipanggil Umar. Oke. Sekarang saya bekerja di salah satu instansi pemerintah pada Dasar Nasional Pencarian dan Pertolongan. Lebih dikenal masyarakat umum itu Basarnas, Basarnas. ya yang suka mencari dan menolong orang lah. Siap. Uh, Asal SMA saya 52 Jakarta. SMA 52 Saya Jakarta. asli Jakarta, Jakarta Utara. Oke, sip. Jadi namanya Kak Umar teman-teman, Syarul Umar dipanggil Umar. Sekarang kerja di Basarnas. Nah, terus asal sekolahnya SMA 52 Jakarta. Nah, Kak Umar keren sekali seragamnya dan cocok dengan Kak Umar. Terima kasih, Kak. Nah, Kak Umar sebelumnya les di Bindo, betul ya? Ya, betul. Oke. Pada saat les di Bindo, yang diingat apa yang berkesan? Yang berkesan. Sebenarnya banyak banget ya berkesan itu. Dari cara Kak Dika ngajar kita gitu. Dari Kak Dika ngasih tahu cara cepet yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Tapi yang paling berkesan buat saya itu sebenarnya materi TBI sih. Karena dasarnya saya ini kurang di bahasa Inggris, tapi setelah masuk Bindo, les di Bindo, Kak Dika ngasih tips-tips TBI yang bikin grammar saya meningkat, dan ya alhamdulillah sampai sekarang kepake gitu. Terus juga untuk di TIU, di MTK dasarnya itu, matematika dasarnya itu, cara-cara cepatnya itu emang nggak ada lawan sih. Ya, oke. Jadi alhamdulillah Kak Umar meningkat khususnya di bahasa Inggris dan akademik atau intelijensia umum. Di bahasa Inggris di Bindo itu kita kuatkan grammar. Kenapa? Karena jarang didapat di sekolah. Kebanyakan di sekolah itu reading ya Kak Umar ya. Iya, reading lebih banyak seperti itu sih, kayak kurang kalau buat di tes kedinasan kayak gini. Oke, siap. Nah, jadi kita khususkan emang grammar karena di tes kedinasan banyak soal-soal grammar readingnya sebagian gitu ya. Jadi kita buatin di situ. Dan bahkan di Bindo ya Pak Umar ya. Artinya walaupun udah les bahasa Inggris di lembaga bahasa Inggris gitu ya, yang udah terkenal di Jakarta atau di Indonesia, nah ketika dites di Bindo bahasa Inggrisnya masih lumayan banyak yang kurang gitu kan. Nah, ada pas waktu bahasa Inggris itu materi misalnya kalimat efektif gitu ya kemarin. Satu kalimat, satu predikat. Nah, itu yang kita tekankan. Nanti secara struktur itu gimana yang benar gitu kan. Kebanyakan langsung masuk ke bab gitu ya. Tapi kalau untuk secara struktur, nah itu kebanyakan jarang dikasih tahu. Oke, terus habis itu ya, nah kepake seterusnya sampai kerja gitu ya. Nah, terus TIU ya, TIU pada saat tes di SKD jauh lebih gampang ketimbang pada saat tryout atau di lesan, betul nggak Kak Umar? Betul banget, itu betul banget. Buat yang nonton ini tuh kayak nggak percaya gitu pas kerjain SKD. Kok kalau kayak gini gampang gitu. Pas tryout mah susah. Apalagi pas tryout tuh susah banget. Apalagi soal-soal latihan yang biasa kita kerjain tuh. Iya. Nah, levelnya kayak beda gitu sama yang prestasinya. Makanya alhamdulillah banget. Biasa ngerjain soal-soal yang susah, kalinya keluar ya gampang. Siap. Jadi artinya ini jadi yang ketika peserta lain itu deg-degan untuk tes intelijensia umum, kita alhamdulillah malah menopang nilai, ngebantu nilai SKD jadi tinggi gitu ya Pak Maria. Siap. Sama ini sih, yang paling saya ingat tuh yang kakak kasih tahu tuh
teknik. Teknik. Kita ngerjain mau kita spinner apapun, kalau kita nggak punya teknik buat ngerjain soal-soal kayak gitu emang bakal mati banget. Maksudnya kayak kalau kita ngerjain terpaku sama soal yang susah, satu soal yang susah, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau Kak Dika ngajarnya di les itu selalu bilang kerjain yang mudah dulu, yang susah tinggalin, karena di belakang soal-soal yang susah itu banyak banget soal yang mudah. Itu menopang poin kita banget. Itu yang paling saya ingat. Oke, ya alhamdulillah ini masih diingat juga. Iya betul. Jadi di tempat les Bido itu kita ajarin selain apa materi-materi sulit dan pengerjaannya, kita juga cara ngerjain dikasih tahu strategi pengerjaannya, gitu ya Komar ya. Artinya dari lompatan dulu yang mudah, habis itu langsung lompat ke bagian belakang yang mudah, baru habis itu ke bagian-bagian lain, gitu ya. Itu. Nah ini kalau misalnya kita nggak pakai teknik pengerjaan ini, ya udah akan habis waktunya, gitu ya Komar ya. Bener banget. Itu mahal strategi itu. Siap. Nanti akan lebih detail lagi teman-teman pada saat penjelasan berikutnya mengenai SKD. Nah, terus ini Kak Umar, banyak yang nanya nih. Persyaratan pendaftaran Basarnas itu ada apa aja? Dokumennya, habis itu tinggi badan atau gimana? Untuk secara umum atau secara signifikan di formasi yang saya lamar, persyaratan awal administrasi itu lebih mudah dibanding instansi lain kayaknya sih. Karena kita tuh tinggal scan-scan aja Kak, kayak contohnya itu KTP, terus kartu keluarga, surat lamaran. Surat lamarannya pun ini kita udah ada formatnya dari Badan Sar Nasional langsung. Tinggal kita kasih matai. Terus kemudian ijazah, transkrip nilai, itu yang di belakang ijazah itu ada nilai. Kemudian surat pernyataan belum menikah, itu di materai juga. Dan sama satu lagi, kita ini punya persyaratan yang khusus banget, khususnya di jabatan yang saya lamar, yaitu rescuer pemula. Kita ini harus punya ijazah apa sertifikat, bukan ijazah, sertifikat renang, menyelam atau pelatihan SAR. Itu syarat wajib yang harus kita punya. Jadi kalau semuanya itu udah punya, kita tinggal masuk ke portal SSDN, daftar segala sesuatunya di situ, terus akhirnya kita tinggal scan-scan semuanya. Udah sih Kak, yang tahapan awal mah. Oke, sih. Jadi itu teman-teman untuk dokumen-dokumennya. Diingat-ingat khususnya adalah harus memiliki sertifikat keahlian renang. Tadi disampaikan Kak Umar. Kalau misalnya belum bisa renang, sudah bisa mulai belajar dari sekarang, ya. Dan harus ada sertifikat. Iya harus. Kan itu syarat wajib. Kemudian ini Kak Umar, untuk tinggi badan ada syarat minimal nggak? Ada. Ingat nggak? Untuk yang pria kalau nggak salah tuh minimal itu 165. 165 yang ya itu. Oke. Ya. Kalau perempuan lupa. Belum banget. Kalau perempuan 155 atau 160 kayaknya sekitar segitu. Oke, nanti teman-teman bisa cek juga ya untuk pengumuman terbarunya. Tapi ini gambaran dari Kak Umar ya, yang cowok 165. Terus untuk mata minus Kak Umar, mata minus boleh nggak untuk persyaratan? Mata minus itu kita punya minimalnya itu 0,5 atau 1 sekitar segitu. Oke, siap. Ya, karena yang paling nggak boleh itu buta warna. Oke, warna itu fatal. Jadi untuk buta warna itu tidak boleh. Kemudian yang mata minus, gitu kan? Mata minus ada toleransi 0,5 sampai 1, tapi nanti teman-teman cek juga pengumuman terbarunya. Nah, tapi pada umumnya untuk panitia untuk melihat tes kesehatan itu diutamakan atau diprioritaskan yang tidak minus terlebih dahulu. Artinya skornya secara skor lebih tinggi biasanya gitu ya, Komar ya. Oke. Nah, nah, Kak Umar ingat nggak di Bindo pernah diajarin tes buta warna untuk tipsnya? Artinya pernah. Jadi artinya untuk teman-teman yang buta warna parsial gitu ya. Nah, itu masih bisa ketolong atau ada tipsnya.
gitu ya Komar ya. Terus habis itu mata minus juga, mata minus 0,25 gitu ya, itu masih bisa seperti normal gitu kan. Nah itu ada tipsnya. Benar banget. Siap. Jadi di Bindo bukan hanya akademik, tapi kita dikasih juga kesehatan, materi kesehatan, habis itu kebugaran. Nah kebugaran khususnya itu setelah SKD gitu ya Komar ya. Gitu, karena kita emang nguatin dulu di kompetensi. Alur CPNS Basarnas ada apa aja sih? Oke. Pertama itu kita dimulai dari itu yang tadi saya awal jelasin, seleksi administrasi awal yang tinggal scan aja itu. Kemudian setelah kita dinyatakan lulus persyaratan administrasi awal itu, kita lanjut ke tes seleksi kompetensi dasar. Oke. Setelah SKD. Ya. Setelah SKD kita lanjut ke SKB. Oke. Seleksi kompetensi bidang. Oke. SKB Basarnas ada apa aja? SKB Basarnas itu dibagi beberapa sub. Yang pertama itu ada CAT SKB. Jadi CAT SKB itu CAT soalnya lebih ke jabatan yang kita lamar. Kalau soalnya itu tentang jabatan yang kita lamar, pengetahuan dasar tentang jabatan yang kita lamar. Kemudian ada tes kesemaptaan. Kesemaptaan. Ya, tes kesemaptaan itu ada 4. Kalau di kita itu ada 4. Kesemaptaan A, B sama C, dan tes fobia ketinggian. Oh, siap. Kesemaptaan yang A itu lari 2.400, kita dapat berapa menit? Nah, yang kesemaptaan B, push up, sit up, pull up, dasar lutaran. Terus yang ketiga itu kesemaptaan C, itu tes ketangkasan renang. Dan yang terakhir itu, yang keempat ini, tes fobia ketinggian itu kita loncat dari ketinggian sekitar 12 meter sampai 15 meter ke dalam air. Wow. Oke, jadi paling unik nih yang tes ketinggian teman-teman. Jadi teman-teman nanti diminta untuk melompat dari ketinggian 12 sampai 15 meter. Jadi untuk melihat nih teman-teman berani nggak? Bagaimana kita mau menyelamatkan orang kalau kita nggak berani? Betul nggak Umar? Betul banget. Nah, itu emang maksudnya ke situ. Iya, betul. Terus tadi ada yang unik nih, berbeda dengan yang lainnya, yaitu tes lari. Jadi larinya 2.400 meter, terus dapat berapa menit gitu kan. Nah, biasanya itu yang dites adalah tes lari 12 menit. Nah, itu dapat berapa meter gitu ya, Komar ya? Iya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita dalam 2.400 meter itu kita dapat waktu berapa menit itu cepatnya. Oke, jadi secepat-cepatnya teman. Artinya dapat berapa nih gitu kan? Itu dapat berapa menit nih? Gitu. Oke, sip. Bagus nih, unik ya. Di SKD TWK ya kan, ada TWK, TIU, TKP gitu ya tadi. Nah, yang TWK itu yang diajarkan di Bindo itu lumayan keluar banyak juga pada saat STWK. Oh, lumayan. Terutama yang di Pancasila tuh, terus bela negara sama undang-undang itu lumayan banyak keluar. Lumayan kebantu juga sih. Siap. Nah tadi kalau untuk TIU lancar jaya ya Komar ya. Lancar jaya Kak. Siap. Nah pokoknya gampang lah. TKP alhamdulillahnya di 2019 udah diturunin passing grade-nya ya Komar ya. Kedinasan masih ini ya, masih masih tinggi ya kan. Jadi pas waktu itu ya kan, pertama TKP 143 itu agak sulit tuh ya kan. Nah, secara passing grade itu sekitar 81% lah gitu kan. Nah, kemudian menjadi 126 gitu ya. Nah, ini relatif lebih mudah. Kalau secara passing grade sekitar 72% gitu kan. Nah, ini makanya alhamdulillah ngebantu juga untuk Kak Umar lulus. Nah, di TWK itu ada sejarah, ada Pancasila, ada UUD 45. Yang paling banyak Pancasila gitu ya, Kak ya? Kalau yang soal saya yang dapetin waktu itu ya Pancasila. Pancasila. Aplikasi ke kehidupan
Terus poin-poinnya itu banyak banget. Siap, siap. Kak Umar pas di tahun yang sama daftar CPNS, ini daftar juga untuk kampus kedinasan. Udah sempet tes SKD belum yang kampus kedinasan? Sempet, saya itu 2 kali Kak, tes Oke, kampus kedinasan. oke, Yang pertama itu di tahun 2019, dan saya tes STAN. oke. Yang tahun 2020 saya tes STTD. STTD, oke, siap. Nah, yang di STTD, SKD-nya lolos juga ya? Lolos, malah relatif lebih besar daripada yang di CPNS nilai SKD saya. Tapi Siap. karena emang bentrok sama Bentrok. CPNS, jadi Ah, saya tinggalin. Soalnya CPNS waktu itu udah di tahap akhir dan STTD baru di tahap awal. Itu sih. siap. Jadi Kak Umar, teman-teman luar biasa ini ya, lolos di 2 kedinasan untuk SKD-nya gitu ya, SKD STTD, kemudian SKD Basarnas. Nah, namun karena bentrok jadwalnya harus memilih salah satu dan Kak Umar memperjuangkan Basarnas dan alhamdulillah tercapai cita-citanya. Ya Kak Umar. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi kita Emang harus yang dikorbanin sih. siap benar harga yang dikorbanin, kita pilih satu, kita kuatin itu sampai akhir. Nah ini Kak Dika juga tahu perjuangannya Kak Umar dari yang awal nggak bisa, terus lama-lama progres terus naik, habis itu tune in lagi artinya benar-benar fokus, habis itu akhirnya bisa dapet. Mantap, mantap. Oke lanjut nih Kak Umar, setelah SKB, Lanjut ya. habis itu apa tuh? Yang tadi masih sampai kesempatan. Masih Oke, ada lagi Kak, oke. Hmm. tes kesehatan, Oke, kesehatan dasar. oke. Terus setelah tes kesehatan dasar, ada tes psikotes. Nah, di kesehatan dasarnya ada apa aja yang dicek? Yang dicek itu tekanan darah, Oke, pasti itu tensi. Terus massa indeks tubuh, oke, tinggi badan, berat badan, oke. itu pasti diukur banget. Terus varises, Siap. varikokel, Oh, postur, oke. Lengkap juga lebih ya. dasar sih sebenarnya, nggak Heeh, terlalu mendalam. oke. Hmm. Kalau untuk ronsen gitu enggak ya, Kak ya? Itu nanti di tahap akhir setelah kita dinyatain lulus, itu tes lagi. Oh, oh Nanti gitu. ntar saya jelaskan di akhir itu. Oke, gitu teman-teman. Terus Ya. psikotes pada saat psikotes SKB itu soalnya seperti apa? Tes EQ atau tes menggambar kepribadian atau gimana? Psikotes itu kayak tes TNI. Oke, Dia ada tes Pauli, ada tes orang, oke, gambar manusia, oke, sama kecerdasan. oke. Pokoknya mirip banget, persis banget, lengkap ya itu. Oh, jadi tes Pauli, terus habis itu psikotes gambar, terus habis itu kecerdasan, lengkap ya psikotesnya ya. Dan ini psikotes pun diajarkan juga di Bindo ya, Komar ya. Untuk yang Pauli, Diajarin. hitungan koran, kemudian ada gambar-gambar orang. Gambar orang ada kemarin? Ada gambar orang, ada. Ada. Terus habis itu warteg tes gitu ya, gambar pohon. Jadi di tes SKD sama SKB itu punya bobot masing-masing. Mm-hmm. Oke. Di SKD itu bobot yang diambil 40%, Oke. dan sedangkan di tes SKB 60%. Oh gitu. Jadi digabungin Digabungin. 100%. Jadi nilai SKD itu lebih, maksudnya bukan ini ya, lebih kecil daripada SKB. Jadi bisa yang SKD-nya tinggi, Mm-hmm. tapi ketika pas ada tes SKB itu disalib sama dia pakai nilai SKB-nya itu karena persenannya lebih tinggi. Oh gitu, iya 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 bisa jadi karena kalau misalnya SKB-nya bagus, ya udah bisa bisa ngalahin yang SKD-nya juga gitu. Jadi teman-teman yang SKD-nya misalnya di bawah peringkat atau kuota, teman-teman masih bisa bisa lolos. Yang penting semangat gitu kan untuk di SKB-nya gitu ya Komar ya. Bener-bener bisa apa ya istilahnya epic comeback lah. Oke, ya benar-benar benar. Gitu. Terus ada ini nggak persyaratan di SKB-nya minimum? Contoh misalnya
ada tes psikotes nih, ya kan, yang kepribadian. Contoh di bagian integritas harus ini minimum segini gitu kan. Ada nggak kayak gitu? Untuk Nggak ada. minimum nggak ada ya. Jadi langsung digabung ya. Ada. SKB berapa nilainya, Gabung. kemudian SKD. Oke, sip. Dari serangkaian SKB yang dites itu ada persentasenya juga. Oh, jadi gitu. TAT berapa persen, psikotes berapa persen, fisik berapa persen, kesehatan berapa persen. Jadi dibagi-bagi juga. Oh, gitu. Ngerti. Sip. Dan di pengumuman pun ditampilin ya Pak Umar ya, presentasinya ya, pengumuman akhir ya. Ditampilin sangat fair ya, transparan banget sih menurut saya, soalnya benar-benar ditampilin semuanya. Iya, supaya jadi kita kurang di mana, kita. Oke, sip. Nah, tadi di tes kesehatan gitu kan, ada tes kesehatan selain buta warna gitu ya. Di Bindo juga dikasih tahu untuk kayak tensi gitu ya, kalau artinya kalau misalnya sering dapat tensi tinggi itu baiknya gimana, yang tensi rendah itu gimana. Jadi walaupun kesehatan ini sulit banget untuk dinormalkan gitu ya, tapi kita berusaha untuk ada tips-tipsnya gitu ya Komar ya. Untuk masuk Basarnas lulusan SMA ada batas umur nggak Komar? Ada dong. Kalau untuk jabatan yang sekarang saya tempatin ini, itu batasannya minimal 18 tahun dan maksimalnya 25 tahun. Oke. Jadi 18 sampai 25 tahun teman-teman. Nah, untuk formasi lulusan SMA Basarnas ada apa aja? Saat CPNS 2019 itu ada yang saya dudukin sekarang ini, itu reskuer pemula. Oke. Biasanya SMA atau SMK sederajat. Sama ada untuk anak buah kapal. Dia itu SMK. Oke, jadi ada 2 teman-teman untuk SMK sederajat. Jadi ada rescuer pemula, ya kan? Nah, yang kedua ada anak buah kapal untuk yang lulusan SMK. Gitu ya, Komar ya? Betul. Oke. Nah, pengumuman SKB, terus habis itu lolos. Bagaimana rasanya lolos CPNS? Cerita sedikit nih ya. Dari yang namanya gagal, daftarin gagal. Akhirnya ngerasain juga namanya lolos kan, namanya berhasil, ngerasain juga banget. Itu posisinya waktu itu lagi pengen sholat Jumat itu. Coba. Cuman itu ya gitulah, pokoknya senang banget pasti. Jadi pas waktu sholat Jumat itu bersyukur banget, pengennya sujudnya lebih lama gitu ya Komar ya. Bener banget itu. Sholat Jumat terindah itu. Iya, pengumuman kelulusan. Iya, emang untuk kelulusan kedinasan itu suatu hal yang membanggakan, terus itu penuh rasa syukur, Kadika pun seperti itu gitu. Oke, dan sekarang Kak Umar juga bisa membuktikannya. Alhamdulillah. Nah, terus lanjut lagi nih Kak Umar. Setelah lolos, ya kan, ada pemberkasan apa aja yang perlu dilengkapi? Setelah lolos, itu ada pemberkasan akhir. Nggak terlalu ribet sih sebenarnya, cuman banyak. Ada yang pertama itu pas foto, terus ijazah, transkrip nilai, KTP, kayak yang awal, kayak administrasi awal. Cuman ada beberapa tambahan kayak misalnya SKCK, terus surat narkoba, anti narkoba, sama surat kesehatan. Tapi surat kesehatan ini bukan sekedar surat sehat doang ya. Ini tuh surat kesehatannya kita benar-benar pure medical check up dari atas sampai bawah, segalanya, dan harus di rumah sakit pemerintah. Dan yang tanda tangan dokter yang sudah berstatus PNS. Sip. Jadi itu teman-teman. Jadi perlu kelengkapan pemberkasan gitu ya setelah lolos. Semuanya itu di scan. Semuanya di scan. Iya, semuanya itu di scan. Ya. Kecuali yang itu surat kesehatan,
berkas kesehatan itu sama hasil ronsennya segala itu dikirim langsung ke Badan SAR Nasional kantor. Oh gitu, siap. Oke. Lolos SKB, kemudian pemberkasan, kemudian masuk kantor nih Kak. Nah, kegiatannya apa aja sebagai CPNS awal-awal Basarnas? Awal-awal masuk itu kita orientasi. Sekitar 2 minggu lah kurang lebih kita orientasi. Kayak pengenalan kantor, substansi, pimpinan, terus sama materi-materi dasar secara teori kita perkenalan. Benar-benar dasar banget. Terus setelah masa orientasi itu habis, kita masa pembinaan di kantor. Menuju pendidikan. Oke. Kalau untuk pelatihan fisiknya, itu maksudnya pembinaan atau gimana Kak? Iya, latihan fisik itu masuk ke dalam pembinaan. Jadi kita tuh ada pembinaan mental, fisik, sama materi. Oke. Terus setelah itu baru diklat prajabatan gitu ya Kak umumnya ya? Setelah kita dipersiapkan buat ikut pendidikan, kita pendidikan dasar, baru setelah pendidikan dasar lulus, kita ke tahap prajabatan. Itu yang menentuin kita bisa jadi PNS atau enggak. Siap. Oke. Nah, ini juga teman-teman juga perlu tahu juga semuanya prajabatan CPNS gitu kan. Itu diperlukan untuk nanemin etika sebagai PNS, kemudian juga tata cara di kantor, karena di situ juga dapat ilmu juga mengenai naskah disnas. Dan ini juga Kak juga pengen ngasih tahu ya, bukan berarti wah ini bisa nggak lolos nih sebagai PNS misalnya gitu ya. Nah ini enggak, jadi artinya 99% lah ya bisa lolos. Yang menyebabkan enggak itu adalah ketika teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan fatal gitu ya. Misalnya contoh mencemarkan nama baik instansi gitu kan. Habis itu yang kedua perilaku kita ya kan yang mengarah ke tindak pidana gitu kan. Nah, itu baru yang bisa membatalkan PNS. Tapi kalau misalnya kita dari awal masuk sampai dengan akhir pengangkatan PNS kita normal-normal aja mengikuti ketentuan, nah ini diangkat menjadi PNS. Nah, begitu juga artinya sama yang teman-teman sekolah kedinasan pun gitu ya, ketika masuk kantor itu CPNS dulu semuanya, ya kan? Kemudian habis itu baru PNS. Nah, itulah yang membedakan. Artinya gini, semua yang PNS berawal dari CPNS dulu. Seperti itu ya. Bagaimana rasanya kerja di Basarnas? Kerja di Basarnas rasanya itu gimana ya? Awalnya tuh saya kira Basarnas itu cuman sekedar menolong cari orang dengan teknik-teknik biasa ya. Tapi setelah saya masuk, saya tahu, saya belajar banyak banget kecabangan yang bisa kita pelajarin, spesialis yang bisa kita pelajarin. Kayak contohnya ada di bidang hard, itu bidang kecabangan tentang menolong orang di keadaan vertikal, di jurang, di gedung atau dimanapun. Terus ada misalnya water rescue, teknik menolong orang di air dan semacamnya. Terus ada VAR. VAR itu menolong orang di kendaraan yang kecelakaan. Masih banyak lagi sih kayak jungle di gunung hutan gitu. Gitu, teman-teman. Itu banyak banget ya. Banyak juga spesifik lainnya. Oke, sip. Oke, Kaumar. Terakhir kita motivasiin adik-adik kita kasih semangat supaya terus berjuang untuk tes sekolah kedinasannya dan CPNS-nya. Oke, motivasi dari Kak Umar untuk teman-teman semua apa? Oke, Kak, ya. Sedikit motivasi dari saya ya. Ya. Dulu juga saya pernah ada di posisi kalian yang sekarang ini lagi berjuang, lagi tes, lagi bawa berkas sana sini, lagi daftar sana sini. Saya pernah ada di posisi kalian, dihina, diremehin, direndahin. Saya pernah ada di sana. Gagal lagi. Saya pernah ada di sana. Okay. Tapi motivasi sedikit dari saya, apapun yang kalian lakuin,
asalkan itu baik, tetap lakuin. Hiraukan semua yang menghina kalian, meremehkan kalian. Karena prinsip saya, sebaik apapun kita menjadi manusia, pasti ada aja yang nggak suka sama kita, gitu. Jadi lakuin aja semua yang kalian anggap baik, lakuin. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Karena mereka tuh nggak perlu tahu proses apa yang kalian lakukan, sesakit apa yang kalian lakukan. Kalian cukup ngasih lihat apa yang kalian dapatkan nanti. Oke, luar biasa bijak nih Kak Umar. Jadi teman-teman apa yang tadi Kak Umar bilang gitu ya, bahwa kita di bawah itu direndahin gitu ya, dihina, kemudian di atas juga dihina atau dibuat iri gitu ya, orang-orang iri. Nah, jadi kita tetap terus berjuang, bersemangat, menjalani hidup, lakukan hal-hal yang positif, dan juga tetap berbuat baik kepada semua orang. Dan itu juga tadi pesannya Kak Umar, gitu ya, yang menghina kita, gitu kan. Nah, udah tunjukkanlah dengan hasil-hasil karya kita. Nanti mereka akan melihat, wah kita luar biasa, hebat, berhasil. Gitu. Itu pesannya Kak Umar. Jadi untuk adik-adik semua, tidak boleh menyerah, gitu ya. Terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Kak Umar pun udah bukan hanya 1 kali gagal, ya 2-3 kali. Betul ya Kak Umar ya? Cukup banyak. Macam-macam tes. Macam-macam tes. Gagal. Ya, rezeki ada alamatnya kok. Siap, betul. Dan akhirnya dapat sesuai cita-citanya, dan alhamdulillah ini 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu ya, udah bisa membantu keluarga gitu. Gitu ya Pak Mar ya? Siap. Amin. Oke, Kak Dika doakan semoga Kak Umar karirnya semakin bagus. Terus habis itu keluarga kita juga bertambah rezekinya, dan juga kita mendoakan kepada teman-teman semua semoga mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Amin. Oke, terima kasih waktunya Kak Umar. Oke, dadah.